Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alma Aulia Rifki dengan NIM 23040330040. Aku berasal dari Pendidikan Sejarah 23A. Nah, kali ini aku akan membahas mengenai dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Apa sih bedanya? Pernah gak sih kamu mendengar orang berkata, sekarang kurikulumnya udah ganti loh? Nah, bener banget. Setelah bertahun-tahun kita memakai kurikulum 2013, sekarang Indonesia memiliki kebijakan baru yang namanya kurikulum Merdeka. Tapi sebenarnya apa sih bedanya dan kenapa harus diganti? Kita bahas satu-satu yuk. Jadi, dulu kita masih memakai kurikulum 2013 atau sering disebut dengan Kurtilas. Sistem pembelajaran di sekolah itu cenderung padat banget. Semua pelajaran memiliki kompetensi dasar yang harus dicapai dan kadang jumlah materinya pun juga banyak. Akibatnya, siswa sering merasa terbebani, harus menghafal banyak, tapi belum tentu paham apa yang dihafalkan. Guru juga memiliki beban besar karena harus mengejar target-target tertentu, bahkan terkadang harus cepat menyelesaikan materi tidak sesuai dengan kalender akademik. Akhirnya proses belajar terasa seperti berkejar-kejaran dengan waktu. Belum lagi penilaiannya sering fokus pada nilai angka, bukan pada kemampuan berpikir maupun karakter siswa. Nah, disinilah muncul gagasan yang dinamakan dengan Merdeka Belajar. Pada tahun 2020, pemerintah lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan kurikulum Merdeka, yang idenya sendiri pun sederhana, membuat proses belajar ini menjadi lebih bebas, menyenangkan, serta bermakna. Kalau di kurikulum 2013 semuanya diatur ketat, di kurikulum Merdeka justru lebih fleksibel. Guru diberikan kebebasan untuk mengatur pembelajaran sesuai dengan siswanya. Misalnya, kalau di satu kelas siswa lebih suka belajar lewat proyek ataupun praktek langsung, guru bisa menyesuaikan metode belajarnya tanpa harus terpaku pada buku teks. Selain itu, di kurikulum Merdeka juga ada yang namanya proyek penguatan profil belajar Pancasila atau disebut dengan P5. Proyek ini siswa diajak belajar lewat pengalaman nyata. Temanya bisa tentang lingkungan, budaya, kewirausahaan, ataupun teknologi. Tujuannya pun supaya siswa tidak hanya pintar di dalam kelas dan di atas kertas, tapi juga memiliki karakter, kepedulian sosial, dan kemampuan berpikir kritis. Bedanya lagi, kalau dulu setiap pembelajaran memiliki banyak kompetensi dasar yang harus dicapai, sekarang diganti lagi dalam capaian pembelajaran yang lebih luas. Artinya, guru bisa mengatur kecepatan belajar sesuai dengan kemampuan siswanya. Siswa yang cepat paham bisa lanjut lebih jauh, sementara yang masih butuh waktu bisa belajar dengan tempo yang lebih santai. Gak harus dipaksa sama rata. Nah, dari sisi penilaian pun berubah. Kalau dahulu lebih fokus ke nilai angka dengan ujian, sekarang penilaiannya lebih menekankan pada proses dan hasil belajar nyata. Guru bisa menilai dari portofolio, proyek, maupun hasil kerja siswa dalam kegiatan sehari-hari. Tapi tentu aja perubahan besar ini nggak langsung berjalan mulus loh. Ada banyak tantangan, terutama untuk guru dan sekolah. Nggak semua guru langsung paham bagaimana cara menerapkan pembelajaran yang fleksibel dan berbasis proyek. Belum lagi sekolah di daerah terpencil kadang memiliki keterbatasan fasilitas serta akses internet. Jadi penerapan kurikulum Merdeka masih butuh waktu dan dukungan. Meskipun begitu, semangat di balik kurikulum Merdeka ini tetap positif loh. Pemerintah ingin menciptakan generasi yang merdeka dengan berpikir kritis, dengan belajar sesuai dengan minatnya, dan siap menghadapi perubahan zaman. Kurikulum ini juga mendorong guru untuk jadi lebih kreatif dan inovatif, bukan hanya mengajar dari buku, tetapi juga benar-benar mendampingi siswa untuk menemukan makna dari belajar. Jadi, kalau kita simpulkan, kurikulum 2013 itu lebih terstruktur, tetapi juga lebih padat. Sedangkan kurikulum Merdeka itu lebih fleksibel, berpusat pada siswa, dan menekankan pembelajaran yang bermakna. Keduanya memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Tetapi perubahan ini juga menjadi langkah penting untuk pendidikan Indonesia agar lebih relevan dengan dunia yang terus berkembang. Akhirnya, yang paling penting bukan hanya soal kurikulumnya apa, tapi bagaimana kita semua guru, siswa, serta orang tua bisa beradaptasi dan berkolaborasi untuk mewujudkan pembelajaran yang benar-benar memerdekakan. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini bisa membuat kamu lebih paham mengenai perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, belajar itu harusnya bukan beban, tetapi petualangan seru untuk menemukan versi terbaik dari diri kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.